Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, dan jangan lupa tetap bahagia. Ya anak, welcome back to the school hari ini. Setelah kemarin anak kita libur ya di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Sekarang kita kembali kepada rutinitas kita belajar di sehari-hari kita ya. Silakan persiapkan alat tulisnya, kemudian siapkan juga buku tematiknya. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3, manfaat hewan dan bagi kehidupan manusia, 12 Agustus 2021. Kita akan membahas tentang menjelaskan dan menemukan isi dongeng untuk bahasa Indonesia, memahami gerakan hewan di sekitar kita untuk SBDP, kemudian sifat pertukaran pada perkalian untuk matematika. Yuk anak, Miss Riz mengingatkan kembali nih, seperti kemarin sudah belajar sama Bu Resti ya. Ayo ingat kembali, apa itu dongeng? Ya, dongeng katanya cerita yang tidak benar-benar nyata atau sifatnya adalah hayalan ya. Kemudian, apa itu unsur-unsur dongeng? 1, adanya tema. Tema itu adalah ide pokok cerita. Kemudian, amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian, ada juga tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian latar, tempat, dan waktu kejadian. Yuk kita lihat. Ternyata untuk memahami sebuah cerita dongeng itu ada trik and triknya loh anak-anak. Bagaimana katanya? Nih, 1, anak-anak itu wajib membaca secara cermat. Itu katanya ya. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita pahami kisah kucing kecil. Yuk. Ayo berlatih membaca nyaring ya. Anak-anak, nanti di sini ada kisah kucing kecil ya. Ini untuk teks ini ditugaskan ya bacanya. Gimana caranya? Paragraf 1 dan paragraf 2 untuk siswa absen 1 sampai dengan 10. Paragraf 3 sampai 5 untuk siswa absen 11 sampai 20. Disulis gimana? Aku nggak tahu kan nomor absennya berapa. Nah, tanyakan ke wali kelas ya. Nanti wali kelas akan menjawab pertanyaan anak-anak seperti itu ya. Nanti setelah anak latihan membaca, akan dites di sama wali kelas masing-masing di hari Jumatnya 13 Agustus 2001. Anak ini tidak ditugas videokan ya, hanya anak-anak latihan membaca. Ya, setelah hari Jumatnya akan dites sama wali kelasnya masing-masing. Ya, ini untuk lanjutan teks tadi, silakan anak membaca di rumah masing-masing ya, dengan suara yang lantang. Kemudian ini ada peta pikiran dalam dongeng. Nah, ini ada 4 arah mata angin ya. Nah, apa ini maksudnya? Ada siapa tokoh dalam dongeng? Ini apa maksudnya Miss Lilis? Nah, itu maksudnya anak-anak ini nanti harus menjawab pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian, apa yang dikatakan kucing tua? Ini apa maksudnya? Kucing tua itu berkata apa dalam dongeng tersebut? Ya. Kemudian, apa yang dilakukan kucing kepada tuannya? Nah, ini ya. Apa ungkapan kucing kecil kepada yang memeliharanya? Gitu ya maksudnya ya. Kemudian, mengapa kucing kecil bersedih? Ini maksudnya apa?
apa yang terjadi sehingga kucing itu bersedih. Ini adalah namanya peta pemikiran dalam dongeng. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan cerita yang tadi. Kemudian silakan anak-anak membuat peta pikiran seperti ini, ya. Ada di mana? Ada di buku buku tematik halaman 133. Silakan buat peta pemikiran dongeng, ya. Kemudian anak-anak kemarin sudah belajar sifat pertukaran komutatif pada pertambahan ya sama Bu Resti, ya. Nah, sekarang sama Miss Ri kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Maksudnya apa itu Miss Ri? Nah, ini nih. Ada A kali B sama dengan B kali A. Ini apa sih maksudnya? Nah, ternyata A dan B itu merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, gitu ya. Ini penjelasannya, lihat nih. Nih, berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut berbeda. Ini contohnya. Nih, 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2. Ya, 2 ini adalah pembilang, 3 ini adalah penyebut. Sama artinya ketika 3 ini terletak sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Itu namanya sifat pertukaran dalam perkalian, tetapi hasilnya adalah sama, ya. Kita lihat contoh. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan 6 telur. Ini ya. Ini isi kemasannya 4 telur dan ini isi kemasan 6 telur. Ini apa maksudnya ternyata? Ini artinya adalah 6 dikali 4 yang jumlahnya adalah 24 telur. Ini juga sama, 4 dikali 6 yang jumlahnya adalah sama-sama 24 telur. Dan ini menyatakan bahwa sifat pertukaran 6 dikali 4 sama artinya dengan 4 dikali 6 yang hasilnya adalah 24. Oke anak-anak, untuk contoh kedua, tuliskan perkalian berikut sesuai dengan gambar. Lihat, di sini ada 2 gambar. Gambar 1, kemudian gambar kedua. Gambar ini ada 4 sangkar burung. Setiap sangkar burung terdiri dari 3 burung. Kemudian ini ada 3 sangkar burung, yang di dalam sangkar burungnya terdiri dari 4 burung. Ini maksudnya apa? Nah, kita lihat. Ada keywordnya. Banyaknya sangkar burung sama artinya dengan pembilang. Banyaknya jumlah burung ini sama dengan penyebut. Kita lihat. Artinya 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian kalau ini 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi sifat komutatifnya adalah 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali berapa? Yang hasilnya adalah berapa? Ayo, siapa yang berani? Ya, betul, Syafiq. Jawabannya 4, kemudian jumlahnya adalah 12. Oke, good. Next, kita lihat bagaimana dengan contoh menjumlahkan secara langsung. Ya, isi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ya. 8 kali 7 sama dengan berapa? Titik sama dengan berapa dikali berapa? Ya. Ini siapa yang berani? Milan? Iya, good. Jawabannya adalah 7. 8 kali 7 sama dengan 7 dikali 8. Oke, 12 kali 5 sama dengan 5 dikali berapa? Lihat air. Ya, good. 12. Kemudian titik kali 7 sama dengan titik dikali 28. Ya, jawabannya apa? 28 dikali 7 sama dengan 7 dikali 28. Oke, begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau belum paham silakan bertanya sama wali kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita mencoba untuk menirukan gerakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya gerakan hewan. Seperti apa? Berjalan, melompat, kemudian terbang dan berlari.
Contoh ini, kita dapat menirukan gerak gajah berjalan dengan cara membungkukkan badan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu mulailah berjalan seperti ini ya. Ini contohnya kayak gini ya. Ini gerak menirukan gajah berjalan. Kemudian ini adalah gerak menirukan kupu-kupu terbang. Nah, ini seperti lagu yang kupu-kupu yang kemarin ya, yang sudah dites ya. Oke, ini tangannya dikepak-kepakan seperti layaknya seperti sayap kupu-kupu ya. Contoh ini contoh 2, contoh 3 ya. Kemudian ada juga gerak menirukan kelinci saat diam. Kedua telapak tangan di atas kepala, posisinya di jongkok ya. Kemudian gerak kelinci lagi berdiri. Kedua lutut agak tekuk, kemudian kedua tangan di atas kepala ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Silakan anak nanti kerjakan seperti yang diperintahkan ada di halaman selanjutnya ya. Oke. Ini penegasan untuk penugasannya. Ayo berlatih halaman 133 nomor 2. Ini hanya untuk anak membuat peta pemikiran ya. Nomor 2 setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian ayo berlatih membaca nyaring teks dongeng kisah kucing kecil. Anak-anak hanya berlatih membaca saja, tidak mengirimkan video ya. Kemudian ini akan dites pada hari Jumat 13 Agustus 2021. Kemudian ayo berlatih halaman 129 nomor 1 B dan C, kemudian nomor 2 D, E, F ya. Kemudian menirukan gerakan hewan yang ada di halaman 132. Begitu anak-anak. Thank you for your attention. Jika ada permasalahan, jika ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next week.